Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aurelia Sasikirana dengan NIM 235091277 yang pada kesempatan kali ini akan menganalisis strategi green marketing dari salah satu brand lokal Indonesia, yaitu Sukacita, sebagai dasar penilaian daripada ujian akhir semester. Nah, Sukacita sendiri merupakan brand slow fashion asal Indonesia yang didirikan oleh Denisa Flash. Berbeda dengan brand fashion sebelumnya, atau umumnya, Sukacita tidak hanya menjual pakaian, tetapi juga membawa misi sosial dan lingkungan melalui konsep dalam hashtag Made Right. Nah, produk utamanya berupa pakaian berbahan alami yang dibuat secara handmade oleh perempuan-perempuan perajin di berbagai desa di Indonesia menggunakan teknik tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lalu, target konsumennya adalah konsumen yang peduli terhadap keberlanjutan, kualitas produk, ethical fashion, serta yang ingin membeli produk yang memiliki dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, menurut saya, Sukacita itu layak dijadikan contoh dari green marketing karena mereka tidak hanya mengklaim produknya ramah lingkungan, tetapi juga menunjukkan banyak sekali bukti nyata melalui proses produksi yang transparan dan pemberdayaan komunitas lokal. Baik, untuk yang pertama, di sini saya akan menganalisis terkait dengan green value proposition dari brand Sukacita, yang dimana permasalahan utama yang ingin diselesaikan Sukacita itu adalah dampak negatif dari industri fast fashion terhadap lingkungan serta ketidakadilan yang dialami oleh para perajin desa. Nah, melalui cerita foundernya sendiri, diketahui bahwa banyak perempuan yang memiliki keterampilan luar biasa dalam pembuatan kain secara tradisional, namun mereka hidup dalam sistem yang tidak adil dan memiliki akses ekonomi yang terbatas. Nah, karena itu Sukacita hadir sebagai jembatan antara konsumen dan para perajin agar setiap pembelian memberikan dampak yang nyata. Nah, di sini dapat diidentifikasi atau dianalisis 4 nilai dari green value proposition. Yang pertama adalah functional value, yang dimana produk berkualitas tinggi yang dibuat secara handmade menggunakan bahan alami sehingga lebih tahan lama dan mendukung konsep slow fashion. Lalu yang kedua ada environmental value, yaitu penggunaan serat dari pewarna alami, proses produksi yang lebih ramah lingkungan, penggunaan soft nuts sebagai deterjen alami dari biodegradable, serta komitmen mengalokasikan 1% pendapatan perusahaan untuk mendukung biodiversitas dan kesehatan tanah di Indonesia. Lalu yang ketiga, itu ada social and moral value, yang dimana Sukacita itu melakukan pemberdayaan perempuan perajin desa melalui sistem kerja yang lebih adil sekaligus melestarikan warisan budaya Indonesia. Lalu yang keempat itu ada psychological value, yaitu yang mereka memberikan rasa bangga dan kepuasan kepada konsumen karena setiap pembelian itu tidak hanya memperoleh pakaian berkualitas, tetapi juga ikut memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan melalui konsep dalam hashtag Made Right yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu di sini juga saya akan menganalisis green marketing mix yang dilakukan oleh brand Sukacita. Yang pertama di sini yaitu ada green product, yang dimana produk Sukacita itu menggunakan bahan alami dan pewarna alami serta diproduksi secara handmade di desa, bukan di pabrik. Dan itu sudah diusulkan atau ditransparansikan oleh pihak Sukacitanya sendiri. Lalu di sini ada model slow fashion, membuat produk lebih tahan lama sehingga mengurangi konsumsi berlebihan dan limbah tekstil. Selain itu, penggunaan soft nuts sebagai deterjen alami juga membantu menjaga kualitas kain sekaligus mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, yang kedua ada green price, yaitu harga produk Sukacita relatif premium atau tergolong tidak murah gitu ya dibandingkan produk fast fashion. Namun harga tersebut itu mencerminkan kualitas produk atau bisa disebut value for money. Penggunaan material alami, proses produksi handmade, upah yang lebih adil bagi para perajin serta dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan. Nah, dengan demikian konsumen itu tidak hanya membeli pakaian tapi juga membeli nilai keberlanjutan. Selanjutnya ada Green Place, yang dimana distribusi produk dilakukan melalui website resmi dan platform digital itu dapat menjangkau konsumen secara luas. Selain itu, Sukacita juga menerapkan transparansi rantai pasok dengan menunjukkan secara langsung asal-usul produk, lalu proses pembuatannya hingga komunitas yang terlibat dalam produksi.
Lalu untuk poin yang terakhir adalah poin dari green marketing mix yang lumayan menarik perhatian saya, yaitu adalah green promotion. Menurut saya sendiri, green promotion itu merupakan kekuatan terbesar dari brand Sukacita ini. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan promosi yang berlebihan, tapi membangun kepercayaan melalui storytelling, edukasi, dan transparansi. Nah, konten media sosial mereka memperlihatkan atau menyoroti kehidupan para perajin, proses produksi di desa, hingga dampak yang dihasilkan dari setiap pembelian. Dan itu menurut saya adalah hal yang sangat unik. Nah, lalu Sukacita juga mengajak konsumen memahami bahwa setiap keputusan membeli pakaian itu memiliki konsekuensi terhadap lingkungan maupun kehidupan orang lain. Nah, pendekatan ini itu membuat promosi mereka lebih edukatif dan mengurangi risiko greenwashing karena klaim yang disampaikan itu didukung oleh bukti nyata. Jadi, berdasarkan hasil analisis, saya itu menilai green product dan green promotion merupakan dua poin atau dua elemen yang paling kuat. Karena apa? Karena produk benar-benar menerapkan prinsip keberlanjutan, sedangkan promosi dilakukan secara transparan dan berbasis edukasi sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama, harga produk yang cukup tinggi membuat Sukacita itu masih terbatas pada segmen tertentu. Lalu yang kedua, informasi mengenai dampak lingkungan setiap produk masih belum ditampilkan secara spesifik sehingga konsumen itu belum dapat mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan dari setiap pembelian. Lalu secara keseluruhan, strategi green marketing Sukacita itu tapi sudah konsisten antara produk, harga, distribusi, dan promosi sehingga tidak hanya membangun citra merek tapi benar-benar mendukung definisi keberlanjutan. Lalu berdasarkan hasil evaluasi tersebut, saya itu ingin memberi saran atau ingin mengusulkan suatu strategi perbaikan dalam elemen green promotion, yaitu program digital product passport, yang dimana setiap produk itu akan diberikan QR code yang dapat dipindai oleh konsumen. Nah, setelah dipindai itu, konsumen dapat mengetahui siapa perajin yang membuat produk tersebut, desa asalnya dari mana, jenis bahan yang digunakannya apa, lama proses produksinya, estimasi pengurangan dampak lingkungan, lalu kontribusi sosial yang dihasilkan dari pembelian produk tersebut. Lalu strategi ini tuh penting karena mampu meningkatkan transparansi, lalu memperkuat kepercayaan konsumen, sekaligus dapat membedakan Sukacita dari kompetitor, karena ini relatif lebih unik. Lalu implementasinya juga cukup sederhana, yaitu dengan menambahkan QR code saja pada hang tag dari produk dan mengintegrasikan dengan database perusahaan. Nah, target utamanya adalah konsumen generasi Gen Z dan milenial yang menginginkan transparansi sebelum melakukan pembelian, karena memang gen-gen tersebut cenderung lebih kritis dalam membeli suatu produk. Lalu media yang digunakan meliputi website resmi, media sosial, dan QR code pada setiap produk. Keberhasilan strategi ini dapat diukur melalui peningkatan engagement digital, lalu tingkat pemindaian QR code, peningkatan kepercayaan konsumen, juga peningkatan penjualan produk. Lalu, sebagai penutup, saya ingin menyimpulkan bahwa Sukacita itu merupakan salah satu contoh brand terbaik dalam green business lokal yang berhasil mengintegrasikan green value proposition dan green marketing mix secara lokal. Nah, brand ini tidak hanya menjual produk fashion, tetapi juga menghadirkan nilai sosial, lingkungan, dan budaya yang memberikan manfaat bagi konsumen maupun masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.